Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Faris Official Tube. Baik guys, di video kali ini mungkin saya tidak akan membahas tutorial ataupun tidak membahas yang lainnya yang biasa saya upload di video. Tetapi pada video kali ini saya fokus terhadap perkebunan kelapa sawit. Karena di saat ini perkebunan kelapa sawit bisa dikatakan umumnya banyak yang mengeluh mengalami penurunan jumlah produksi atau disebut dengan trek. Sebagian besar orang sudah memberikan pupuk yang maksimal ataupun perawatan kepada perkebunan kelapa sawit miliknya, tetapi tetap saja mengalami trek. Dan di video kali ini saja saya akan memberikan apa sih penyebab dari penurunan jumlah produksi pada sawit kita selain kita memberikan kekurangan pupuk. Dan nanti saya akan jelaskan semuanya. Oke, untuk Anda yang belum subscribe channel saya, silakan ditekan tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa tekan tombol like dan loncengnya agar saya selalu memberikan video-video yang bermanfaat untuk Anda selanjutnya. Inilah selengkapnya video saya. Oke guys, mungkin sebagian dari petani pernah mengeluh tentang penurunan jumlah produksi pada kebun sawit miliknya. Yang biasanya jikalau normal itu pemanenan bisa mencapai dalam 1 hektar bisa mencapai 1,5 ton. Tetapi jika jumlah itu menurun ataupun kita sebutkan dengan istilah trek, maka petani akan mengeluh pada saat itu. Sebagian petani sekarang banyak yang mengeluh karena jumlah produksi pada perkebunan kelapa sawit miliknya sudah menurun sangat drastis ataupun bisa disebut dengan trek. Sebenarnya hal ini hal biasa pada perkebunan kelapa sawit. Tetapi bagi umur-umur sawit yang umur 8 tahun sedangkan jumlah produksinya masih sedang meningkat juga mengalami hal seperti ini. Inilah yang jadi pertanyaan dari setiap petani ataupun pemilik perkebunan kelapa sawit, apa sih penyebabnya dari trek? Nah, mungkin di video kali ini kalian akan menemukan jawabannya. Sama-sama kita ketahui bahwa dalam perkebunan kelapa sawit itu memerlukan tiga hal yang perlu kita awasikan pada perkebunan kelapa sawit kita. Yang pertama mungkin ini sudah biasa disebutkan pupuk. Kalau kita sudah memberikan pupuk yang maksimal kepada kebun kelapa sawit kita, maka hasilnya akan banyak. Tetapi hal ini tidak bisa kita perdomankan pada pupuk saja. Kita perlu perawatan yang kedua, yaitu rumput ataupun peruningan kepada kebun kelapa sawit milik kita. Seandainya kita punya kebun yang banyak dipenuhi oleh semak-semak, itu juga membuat penurunan drastis kepada hasil produksi kita. Nah, yang ketiga ini mungkin sebagian dari petani mungkin belum banyak yang tahu apa sih penyebab yang ketiga. Untuk proses pemupukan kita sudah maksimal, proses penerangannya kita sudah maksimal, tetapi penurunan drastis pada produksi sawit kita itu tetap saja menurun. Terkadang hal ini terjadi secara massal. Massalnya seperti apa? Kebun sawit milik kita, milik tetangga, 10 meter milik tetangga itu juga mengalami hal yang sama. Punya saya pupuknya banyak, punya kawan nggak pernah ada pupuk, tetapi sama-sama mengalami trek. Nah, jadi hal inilah yang perlu perhatikan. Yang ketiga yaitu hama. Hama ini ialah suatu makhluk hidup yang menyerang pada pohon kelapa sawit kita. Hama ini bisa disebutkan dengan ulat api ataupun ulat kantong. Mungkin kita pernah melihat pokok sawit kita seperti ini. Lihat di gambar ada. Yang memiliki daun yang keriting yang menyisakan tinggal pelepah. Tetapi kita petani biasa ataupun yang kurang paham masalah pertanian, kita hanya sekedar memberikan pupuk. Oh, sawit kita keriting, kita mungkin kurangan urea, kita kasih urea. Mungkin kekurangan NPK, kita kasih NPK. Tetapi kita tidak mencermati
hal apa yang terjadi pada pelepah itu? Nah, inilah jawabannya, yaitu hama. Yang mana hama ini banyak macamnya, yaitu ulat api dan ulat kantong. Yang ada jenisnya ulat api seperti SA, Citothesia cygna. Tetapi yang sering kita temukan di pelepah milik kita yaitu jenis SA, yaitu ulatnya yang hijau seperti ini. Ada. Baik, di sini saya akan memperkenalkan kepada Anda semua bagaimana sih hama itu bisa menyerang. Ya, baik. Jadi hama ini pertama itu datangnya dari kupu-kupu. Kupu-kupunya bisa lihat di gambar, contoh kupu-kupunya seperti apa. Nanti kupu-kupu ini akan terbang dari pokok satu ke pokok yang lain dan hinggap di pelepah itu akan bertelur di pelepah. Yang mana satu kupu-kupu itu bisa menghasilkan 300 sampai 400 telur di setiap pelepah. Jadi dari telur itu nanti akan berubah menjadi ulat api. Akan berubah menjadi ulat. Dan ulat inilah yang akan menggigit ataupun memakan dari daun-daun kelapa sawit kita. Nah, di saat inilah produksi sawit kita menurun. Dan apabila sawit kita masih berumur 1 tahun, 2 tahun, sampai 8 tahun, sedangkan itu masih usia produksi yang sangat besar, di saat ulat itu sudah memakan lebih dari 50% daripada pelepah, maka penurunan itu sangat besar sampai 50% penurunan produksinya. Dan dari ulat api ini nanti setelah habis makanan yang di atas, setelah habis daunnya, maka dia akan turun ke bawah, ke pangkal sawit, dan akan mengeras ataupun berubah menjadi pupa ataupun kita sebut dengan kepompong. Ini contohnya ada membentuk seperti telur kecoklat-coklatan. Jadi nanti proses selanjutnya telur ini akan berdiam selama 40 hari. Dan nanti akan berubah menjadi kupu-kupu lagi, kupu-kupu kecil, dan akan terbang lagi menjadi kupu-kupu dewasa dan berpindah ke tempat lain. Hal ini terjadi sangat cepat dan sangat drastis. Sehingga apabila kita biarkan hal ini terjadi, maka produksi dari kebun sawit milik kita sangat-sangat menurun. Asal kita ketahui bahwa ulat api ini memiliki berbagai macam jenis. Dan bisa kita lihat tabel yang ada di samping saya. Dari tabel ini kita bisa melihat macam-macam daripada ulat api dan ulat kantong. Dan berapa lama mereka bisa bertahan hidup. Bisa kita lihat. Nah, oke. Jadi apabila hal ini sudah terjadi ataupun sudah terlanjur ada pada pokok sawit kita, maka kita perlu melakukan ataupun disebut dengan PHT, pengendalian hama terpadu. Oke, apapun jenis pengendalian hama terpadu itu perlu kita garis bawahi bahwa pengendalian hama terpadu ini sangat banyak caranya. Yang pertama, kita akan mengendalikan pupa yang ada di bawah pokok kelapa sawit itu. Ini biasanya kalau di suatu perkebunan itu menggunakan garuan yang tajam dan digaruk di pangkal sawit sehingga sampai 5 cm dalam kedalaman tanah. Itu biasanya akan mendapatkan pupa yang berwarna kecoklatan yang seperti pada contohnya tadi. Itu mengurangi pertumbuhan kupu-kupu pada kelapa sawit. Untuk mengendalikan ulat api yang ada pada pokok kelapa sawit, apabila
kerusakan itu sudah sangat besar, maka pengendaliannya pun cukup besar dan banyak menghabiskan biaya. Ini memakai sistem fogging. Untuk cara fogging bisa Anda lihat di channel teman saya yang bernama Gisara Yasilopa, itu bisa lihat cara fogging ada. Dan pembasmian kupu-kupu. Untuk pembasmian kupu-kupu ini biasanya dilakukan pada malam hari, yang mana di suatu perkebunan kelapa sawit milik kita nantinya akan memakai genset ataupun mesin untuk menghidupkan lampu, dan lampunya kita pasang di tiap sudut dari kelapa sawit milik kita. Nanti kupu-kupu akan datang mendekati lampu, dan di saat itulah kita bisa menangkap kupu-kupunya. Baik, dari 3 cara perawatan pokok sawit milik kita tadi yang sudah saya sebutkan, 3 pertama pupuknya, perawatan lingkungannya ataupun perawatan batang ataupun perawatan hamanya, itu sangat perlu dan jangan kita tinggalkan satu. Dan ketiga-tiganya perlu kita ikuti untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari perkebunan kelapa sawit milik kita. Oke guys, itu sedikit penjelasan dari saya tentang penyebab daripada menurunnya produksi kelapa sawit kita ataupun trek. Oke, sekian dulu dari saya. Kalau ada saran ataupun kritik ataupun yang salah daripada penjelasan saya, silakan Anda komen di kolom komentar. Dan sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.